Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Oka Indra Sakti, peserta Latsar CPNS 2021, gelombang ketiga, angkatan 9, kelompok 1 dari Kabupaten Mukomuko. Di sini saya akan menampilkan video slide tentang rangkuman anti korupsi dan implementasi nilai anti korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, korupsi itu dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif. Yang ketiga, berhubungan dengan kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan makna hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi menurut BPK-BRI ada 4. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu. Dan yang keempat, sistem yang buruk. 7 jenis korupsi yang harus kita kenali dan kita hindari. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Selanjutnya, suap menyuap, penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, perbuatan curang, berbenturan kepentingan dalam penggadaan, pemerasan, dan yang terakhir, gratifikasi. Dampak korupsi secara tujuan nasional, yaitu merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Kalau secara tata ekonomi, yaitu pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Secara tata sosial, yaitu revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Secara tata politik, terjadinya ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan secara tata administrasi, tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan, pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ingat kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Itu pun yang terjadi dengan korupsi, karena korupsi itu adalah niat ditambah dengan kesempatan. Walaupun kita dipaksa, terpaksa, kalau kita tidak ada niat, kita tidak mungkin akan korupsi. Di sini selanjutnya ada langkah-langkah anti korupsi. Itu ada 2, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusianya. Kita masuk ke perbaikan sistem. Yang pertama itu ada peraturan perundang-undangan, pemisahan aset negara dan aset pribadi, penegakan etika profesi dan sanksi tegas, optimalisasi pemanfaatan teknologi. Dari perbaikan manusianya, yang pertama itu ada moral manusia sebagai umat beriman, moral sebagai satu bangsa, kesadaran hukum, sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, mengetaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memilih pemimpin bersih, jujur, dan anti korupsi. Kesadaran anti korupsi itu ada melalui spiritual accountability, yaitu sebelum kehidupan dunia, kehidupan pasca dunia. Kita tentu punya tujuan hidup dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan nantinya. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Di sini ada 9 nilai. Yang pertama, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan terakhir keadilan. Di sini ada berperan tuntas, integritas.
Satu, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Dua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Tiga, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Video selanjutnya, saya akan menerapkan implementasi anti korupsi sesuai tupoksi saya sebagai dokter gigi. Yang pertama, disiplin. Datang tepat pada waktunya dan langsung mulai pekerjaan serta menyiapkan keperluan praktek. Seperti kursi unit, alat-alat, dan bahan-bahan supaya nanti ketika ada pasien kita sudah siap untuk melayaninya. Selanjutnya, kesederhanaan. Berpakaian sesuai aturan dan tidak menambahkan aksesoris yang berlebihan. Selanjutnya, peduli. Sebagai seorang dokter gigi di puskesmas, saya harus peduli kepada sesama. Contohnya, dengan memberi tempat duduk kepada pasien ibu hamil. Saya juga peduli dengan kondisi kesehatan pasien saya, sehingga saya selalu memberikan pelayanan terbaik agar pasien-pasien saya puas dengan pelayanan saya. Selanjutnya, ada keadilan, yang mana di sini saya tidak membeda-bedakan pasien, kaya miskin, semua diperlakukan sama. Baik itu pasien BPJS, maupun itu pasien umum, semua kita harus perlakukan sama, jangan dibeda-bedakan. Lalu, harus jujur. Sebagai dokter gigi, saya harus jujur kepada pasien. Jujur dengan apa gejala penyakitnya, penyebab penyakitnya, obat-obatnya, ataupun biaya-biaya pengobatannya. Jika ada kelebihan bayar, saya wajib memulanginya. Dan bertanggung jawab, kerja keras, mandiri. Bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, kerja keras dengan maksimal mungkin mengerjakan tanggung jawab, dan mandiri, berusaha mengerjakannya sendiri. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi apapun pekerjaan yang kita emban. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjauhi hal berbau korupsi agar Indonesia bebas korupsi. Sekian video slide dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah.